Tangkis ancaman Cina, Amerika kerahkan 18 drone canggih ke Laut Cina Selatan. Ancaman perang di Laut Cina Selatan seperti menunggu hari atau menghitung hari. Negeri tirai bambu dengan pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terus menggelar latihan militer serta menambah armada perang canggih untuk siap berhadapan dengan Amerika dan negara-negara sekutu NATO. Sementara Amerika sudah menghadirkan kapal induk, pesawat pembom dan bahkan kini mendatangkan drone canggih yang memastikan guna menangkis ganasnya serangan Cina. Korps Marinir Amerika Serikat berencana untuk mengirimkan drone baru ke Hawaii. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman dari Cina. Itulah rencana Amerika Serikat menurut kerangka kampanye tak berawak baru yang dirilis minggu ini oleh Marinir dan Angkatan Laut seperti dikutip oleh United Press International. Marinir akan menempatkan 18 drone udara tak berawak MQ-9A Reaper di Pasifik. Termasuk 8 diantaranya akan ditempatkan di Hawaii. Menurut United Press International, drone tersebut memiliki bentang sayap 66 kaki dan beratnya bisa mencapai 10.500 pound. Melansir The National Interest, Kamis 25 Maret 2021, Letnan Jenderal Marinir Eric Smith, Komandan Jenderal Komando Pengembangan Tempur Korps Marinir, mengatakan di depan Kongres pekan lalu bahwa Marinir sedang berusaha mendapatkan 16 lagi drone MQ-9A. Sebelumnya hanya ada 2, menurut United Press International. Drone MQ-9A Reaper yang sekarang dapat membawa 8 rudal Hellfire. Sedangkan versi sebelumnya MQ-9 hanya bisa membawa 4 rudal. Sebelumnya perangkat lunak ini MQ-9 terbatas pada 4 AGM-114 di 2 stasiun. Perangkat lunak baru memungkinkan fleksibilitas untuk membuat Hellfire di stasiun yang sebelumnya disediakan untuk bom kelas 500 pound atau tangki bahan bakar, kata sebuah laporan Angkatan Udara. Kerangka kerja kampanye tak berawak 40 halaman itu dirilis pada 15 Maret. Kerangka kerja itu dimaksudkan untuk menjabarkan strategi cara terbaik menggunakan drone dan senjata tak berawak lainnya. Departemen Angkatan Laut bergerak dengan tujuan untuk berinovasi dan mengadaptasi teknologi baru untuk membangun kekuatan Angkatan Laut yang lebih mematikan dan terdistribusi untuk masa depan, tulis Thomas W. Halker, pejabat Sekretaris Angkatan Laut dalam pengantar laporannya. Untuk bersaing dengan menang di era persaingan kekuatan besar, Departemen berkomitmen untuk berinvestasi dalam otonomi tingkat lanjut, jaringan yang kuat dan sistem tak berawak untuk menciptakan tim manusia mesin terintegrasi yang nyata yang ada di mana-mana di seluruh armada. Untuk memastikan keberhasilan, Angkatan Laut dan Korps Marinir dengan erat menggabungkan persyaratan, sumber daya dan kebijakan akuisisi kami untuk mengembangkan, membangun, mengintegrasikan dan menerapkan sistem tak berawak yang efektif dengan lebih cepat. Pengantar laporan membahas berbagai keuntungan sistem otonom untuk perang. Keuntungan itu termasuk kemampuan untuk mengambil risiko tambahan, meningkatkan kematian, kapasitas, kemampuan bertahan, tempo operasional, pencegahan dan kesiapan operasional, dan untuk beradaptasi dengan perubahan. Laporan Angkatan Laut juga menyiapkan matriks ketergantungan manusia dari dioperasikan oleh manusia menjadi dioperasikan dari jarak jauh, menjadi diawasi oleh manusia, menjadi tim manusia mesin, menjadi otonomi yang hampir independen. Selain itu, laporan tersebut mencakup bagian tentang pertimbangan hukum, kebijakan, dan etika,
Tugas menyeluruh untuk drone adalah mengembangkan, mendapatkan lapangan, dan menggunakan sistem tak berawak yang semakin canggih yang memaksimalkan efektivitas perang melalui penggabungan otonomi dan kecerdasan buatan, sambil tetap konsisten dengan hukum konflik bersenjata, kebijakan DoD, dan prinsip etika Angkatan Laut. Laut Cina Selatan terus memanas. Cina latihan tembak langsung, Amerika Serikat kirim pesawat mata-mata. Kawasan Laut Cina Selatan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan tensi ketegangan. Cina dan Amerika masih sama-sama menanamkan pengaruhnya di wilayah itu. Bahkan Cina terus menggelar latihan militer skala besar untuk persiapan perang melawan Amerika dan sekutu. Di South China Sea Strategic Situation Probing Initiative mengungkapkan, pada Senin 22 Maret 2021 lalu, Amerika Serikat mengirim pesawat mata-mata untuk melakukan pengintaian dekat wilayah pesisir selatan Cina. Mengutip Global Times Rabu 24 Maret, menurut lembaga think tank berbasis di Beijing tersebut, itu merupakan rekor baru untuk pengintaian pesawat mata-mata Amerika Serikat paling dekat dengan garis pantai Cina. Dan SCSPI mengungkapkan aktivitas militer Amerika Serikat itu bertepatan dengan latihan tembak-menembak tentara pembebasan rakyat Cina yang berlangsung di wilayah tersebut. Sepanjang bulan ini, militer Cina melakukan latihan militer intens untuk memperkuat kemampuan angkatan laut mereka. 3 titik perairan vital jadi fokus utama PLA dalam latihan tersebut, CCTV melaporkan. Seperti dilansir Global Times, 3 komando teater PLA masing-masing menggelar latihan berorientasi pertempuran di Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Laut Cina Selatan. Di Laut Kuning, Komando Teater Utara PLA mengerahkan kapal korvet tipe 056 dan tipe 056A Wuhai Datong dan Yingkou. Mereka melakukan penembakan senjata utama, senjata sekunder, dan pertahanan udara dengan meluncurkan suar. Kemudian di Laut Cina Timur, kapal perusak tipe 052C Jinan dan fregat tipe 054A Changchoyu dari Komando Teater Timur PLA melakukan lebih dari 10 misi pelatihan, termasuk pertempuran dengan kapal perang, kapal selam, dan pesawat tempur serta serangan tembakan gabungan. Sementara itu di Laut Cina Selatan, berbagai jenis kapal tunda juga pendukung dari Komando Teater Selatan melakukan pencarian dan penyelamatan maritim serta latihan penarikan darurat. SCSPI menyebutkan militer Amerika Serikat berulang kali mengerahkan platform senjata strategis termasuk kelompok penyerang kapal induk ke Laut Cina Selatan pada 2020 dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya.